Rangkuman Agenda 2, Nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti Aprilda, peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022. Gelombang 8, Angkatan 71, Kelompok 4. Dalam menjalankan tugasnya, aparatur sipil negara wajib dan perlu memahami dengan baik tugas dan fungsinya. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 10, aparatur sipil negara memiliki 3 fungsi utama, yaitu 1. Melaksanakan kewajiban publik yang dibuat oleh pejabat publik sesuai dengan perundang-undangan. 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Untuk mencapai semua itu, ada 7 nilai dasar berakhlak yang harus dimiliki oleh setiap aparatur sipil negara, demi mengemban tugas dan tanggung jawabnya di lingkungan kerja maupun di kehidupan sehari-hari. 1. Berorientasi pelayanan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan pelanggan, dengan kata kunci partisipatif, transparan, dan responsif. Contohnya, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. 2. Akuntabel. Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan, dengan kata kunci kepemimpinan, integritas, dan tanggung jawab. Contohnya, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. 3. Kompeten. Kami terus belajar dan mengembangkan kapasitas, dengan kata kunci sukses, ahli di bidangnya, serta kinerja terbaik. Contohnya, mengembangkan kompetensi diri, membantu orang lain belajar, serta melaksanakan tugas terbaik. 4. Harmonis. Kami saling peduli dan menghargai perubahan, dengan kata kunci peduli, selaras, dan perbedaan. Contohnya, menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya. 2. Membantu orang lain belajar, serta membangun lingkungan kerja yang kondusif. 5. Loyal. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, dengan kata kunci komitmen, pengabdian, dan kontribusi. Contohnya, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pemimpin, dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan juga negara. 6. Adaptif. Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan, dengan kata kunci antusias terhadap perubahan, inovasi, dan proaktif. Contohnya, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, serta bertindak proaktif. Yang ketujuh, kolaboratif. Kami membangun kerjasama yang sinergis, dengan kata kunci sinergi untuk hasil yang lebih baik dan kesediaan bekerja sama. Contohnya, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, dan terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Jadi, nilai-nilai dasar ASN berakhlak merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sebagai penerapan contoh berakhlak, kita dapat melihatnya dari tokoh-tokoh berikut ini. Yang pertama, Jenderal Dr. Andes Sugeng Imam Santoso. Beliau adalah salah satu tokoh kepolisian Indonesia
yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kelima. Jenderal Hugeng terkenal sebagai polisi paling jujur dan berani yang tak pandang bulu berantas mafia kebal hukum di Indonesia oleh media dan juga masyarakat. Jenderal Hugeng hidup di era di mana banyak pejabat pemerintah yang korup. Abdurrahman Wahid, mantan Presiden Indonesia, pernah memuji kejujuran Jenderal Hugeng dengan mengatakan bahwa hanya ada 3 polisi jujur di negara ini. Pertama, polisi tidur. 2, patung polisi. Dan yang ketiga, Jenderal Hugeng. Kedua, Bapak Budi Karya Sumadi. Beliau merupakan Menteri Perhubungan Indonesia. Sejak dilantik dan mulai menjalankan tugas, ia sudah menegaskan kepada jajarannya untuk tidak melakukan pungli. Beliau juga mendapatkan 8 kali berturut-turut opini WTP dari BPK. Dengan adanya prestasi wajar tanpa pengecualian yang beliau dapatkan selama 8 tahun berturut-turut sejak tahun 2013 dari BPK atas laporan keuangan tahun anggaran 2020. Hal ini mewujudkan dari komitmen Bapak Budi Karya dalam mengelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Yang ketiga, Bapak Dr. Kris Kuntadi. Beliau merupakan widya suara ahli utama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris PT Kereta Api Indonesia pada tahun 2017 hingga 2022. Telah menerbitkan 5 buku dan menjadi pengajar di berbagai universitas di Indonesia. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa beliau telah memiliki segudang prestasi dan karir cemerlang yang mencerminkan dan menerapkan nilai-nilai berakhlak di kehidupan sehari-hari. Itulah contoh-contoh tokoh berakhlak yang harus kita teladani. Demikian, terima kasih.